Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan di sini kami kelompok Baruna 17 dari Teknik Sipil Angkatan 2020 akan mempresentasikan mengenai materi pelajaran mekanika fluida. Perkenalkan di sini saya Parjio, NIM 1277 dan rekan saya Kevin Herianto, NIM 1285. Saya sendiri Agus Sumarasa, NIM 1303 dan rekan saya Aisyah Anggi, Trioktavianingsih, NIM 1289. Baik, mungkin dari sini akan kami jelaskan sekilas, semoga dapat bermanfaat. Baik, kami akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Itu yang pertama ada pengertian mekanika fluida. Apa sih mekanika fluida itu sendiri? Yaitu ilmu yang mempelajari suatu gerakan benda beserta akibat yang ditimbulkan baik fluida statis maupun dinamis. Fluida statis yaitu studi yang mengetahui perilaku fluida dalam keadaan diam. Sedangkan fluida dinamis, guys, yaitu suatu studi gerak partikel fluida karena adanya gaya luar yang bekerja terhadapnya. Nah, sedangkan mekanika fluida sendiri terbagi menjadi 4 jenis, guys. Yang pertama ada padat, cair, gas, dan plasma. Nah, sedangkan di teknik sipil itu sendiri cenderung membahas tentang fluida jenis cair, guys. Oke, berikutnya ada ruang lingkup mekanika fluida. Jadi ruang lingkup mekanika fluida itu sendiri terbagi menjadi 3, guys. Yang pertama ada statika fluida, artinya dia diam, tenang, tidak bergerak. Contohnya bendungan, guys. Nah, yang kedua ada kinematika fluida, artinya bergerak tanpa mempertimbangkan penyebabnya. Nah, contohnya ada sungai yang kita tidak mempermasalahkan mengapa bisa mengalir dari hulu ke hilir. Nah, sedangkan yang ketiga, guys, ada dinamika fluida, artinya bergerak. Nah, contohnya air yang bergerak dikarenakan putaran turbin. Baik, kita mulai ke pembahasan yang kedua, ada sejarah mekanika fluida. Yang pertama ada era Archimedes tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes sendiri merupakan tokoh yang berasal dari Yunani. Inti dari hukum Archimedes ialah prinsip suatu massa atau gaya yang diberikan akan bernilai sama dengan massa atau gaya yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 yang mana merupakan tokoh dari Italia. Penemuannya yaitu tentang keseimbangan hidrolik yang mana merupakan perluasan ide atau gagasan dari Archimedes. Kemudian ada yang ketiga Osborne Reynolds yang lahir pada tahun 1842 sampai 1912 yang mana merupakan tokoh dari Irlandia. Beliau dikenal berkat penelitian tentang dinamika fluida dan bilangan Reynolds. Kemudian juga tentang perpindahan panas antara benda padat dan fluida. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan pada poin ketiga, yaitu dimensi dan satuan. Dimensi sendiri adalah satu satuan besaran terukur yang menunjukkan karakteristik panjang, massa, waktu, gaya, temperatur, dan sebagainya. Lalu, satuan adalah satu standar untuk mengukur dimensi. Pada selanjutnya ini saya akan menunjukkan tabel tentang mekanika fluida. Terlihat pada tabel tersebut ada 3 satuan. Yang pertama satuan internasional, yaitu satuan dari bentuk modern sistem matriks yang paling umum digunakan di seluruh negara dengan panjang bersatuan meter, massa bersatuan kilogram, waktu bersatuan second, gaya bersatuan newton, dan temperatur bersatuan Kelvin. Yang kedua yaitu British. British itu paling umum digunakan di Amerika Serikat dengan panjang bersatuan foot, massa bersatuan Joule, waktu bersatuan second, gaya bersatuan Fort, temperatur bersatuan Rankine. Yang terakhir yang ketiga yaitu MKS yang paling umum digunakan di Indonesia yaitu meter, kilogram, second dengan panjang meter, massa kilogram meter, waktu yaitu detik, dan gaya kilogram volt. Dan yang terakhir yaitu temperatur Celcius. Selanjutnya saya akan menunjukkan konversi satuan dari meter ke foot. Yang kedua saya akan menunjukkan konversi satuan dari kilogram ke joule.
Yang ketiga, saya akan menunjukkan satuan dari Newton ke Pound. Yang keempat, saya akan menunjukkan satuan dari Kelvin ke Rankine. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan dari satuan Rankine ke Celsius. Ya, yang paling dekat telah selesai. Sekian dan terima kasih. Baik, kali ini saya akan menerangkan tentang penerapan mekanika fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapal selam, di mana penerapan hukum Archimedes dilakukan pada prinsip kapal selam yang memiliki tangki pemberat dan dapat diisi dengan air atau udara. Yang kedua, balon udara. Seperti halnya zat cair, udara juga melakukan gaya ke atas pada benda yang sama dengan berat benda yang dipindahkan. Contoh lainnya, pekerjaan bendungan, pipa saluran air, pekerjaan irigasi, pekerjaan turbin atau pompa, serta dongkrak hidrolik. Dan masih banyak penerapan lain dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian yang dapat kami tampilkan. Kami kelompok Berna 17 menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.